Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Api yang indah dan kabut kematian beracun abu-abu putih berlama-lama di seluruh bidang yang penuh dengan lubang, dan pusaran lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bagaimana itu mungkin? Melihat domain dunia beracun yang mulai runtuh, gadis beracun yang kotor itu berdiri kosong di tempat, dan binatang buas di belakangnya juga sekarat, tetapi dia melepaskan napas lembut untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan, api yang membakar menyapu, dan kabut beracun abu-abu putih dari gas kematian benar-benar berubah menjadi abu oleh pembakarannya, dan rasa sakit yang menyengat sangat menyentuh gadis beracun yang kotor itu. Mustahil, kemarahan Buddha bereinkarnasi dan mekar, dan energi yang menyilaukan dan panas muncul, menyilaukan, membawa badai energi yang hebat, benar-benar meledakkan bidang gadis beracun yang kotor, dan gelombang menakutkan tiba-tiba meraung. Pada saat ini, orang-orang di sekitar alun-alun altar mengangkat kepala mereka dengan susah payah, menatap Xiaoyan yang tubuhnya dikelilingi oleh badai yang berapi-api, dan gadis kotor dan beracun yang wajahnya pucat, tanpa darah di kulitnya, bahkan wajah murung, wajah horor keriput. Beri aku kematian. Tepat ketika kemenangan dan kekalahan diputuskan, mata gadis beracun yang kotor itu tiba-tiba menunjukkan warna merah gelap, dan kemudian pada kulit yang keriput dan cekung, api putih abu-abu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala, dan di bawah tatapan Xiaoyan, mereka berubah menjadi api, ledakan untuk sambaran petir. Ledakan, menghadapi pukulan yang dipenuhi kemarahan dari gadis beracun yang kotor ini, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan ekspresi tenang, dan sisik naga biru yang tebal dikombinasikan dengan api suci untuk membentuk tinju api yang melonjak, dan meninju. Serangan bergejolak itu tampaknya memiliki semacam kekuatan mengerikan yang dapat menembus kabut beracun, menyapu langit, dan dalam sekejap mata, itu benar-benar mengenai gadis beracun yang kotor itu. Engah, dari sudut mulut gadis beracun yang kotor, seteguk darah putih keabu-abuan menyembur keluar, dan tubuhnya yang cantik menetes ke bawah seperti kantong kain yang kempes. Darah mengerikan berserakan dari tepi bibirnya, tampak menyedihkan, dan bahkan seluruh tubuhnya tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya, dan itu melesat ke tengah altar, kursi batu dari 3 istana. Puff! Segera, ketika tinju api menghilang, badai api di belakang Xiaoyan bergetar hebat, dan perasaan berdebar-debar muncul secara spontan. Tampaknya ketika dia menyentuh gadis beracun yang kotor, sesuatu yang aneh dibawa kembali ke tubuhnya yang halus. Serangga, melihat daging dan darah di atas tinjunya, dan kemudian melihat gadis berbisa kotor yang jatuh di bawah, mata Xiaoyan tiba-tiba terkunci pada Yaoi Palace Master. Pria yang sederhana, gadis suci memiliki bantuan tingkat tinggi, aku khawatir kali ini. Banyak orang kuat di istana Dewa Racun di bawah mengangguk, pada saat ini, tidak ada yang bisa meremehkan pria bernama Xiaoyan ini. Kekuatan saudara Xiaoyan memang menjadi jauh lebih kuat. Suner duduk di kursi batu dan melihat bahwa tidak ada yang terjadi pada Xiaoyan di arena, dan segera menekan dadanya dengan lembut dengan kedua tangan. Ada yang tidak beres, peri medis kecil di samping tidak memiliki ekspresi kegembiraan sedikitpun, sebaliknya, ada ketakutan yang sangat kuat di matanya yang indah. Saudari Suner, jika ada yang tidak beres dalam beberapa saat, Senior Jingyu akan mengirim kalian semua pergi dari sini, jadi jangan kembali. Setelah beristirahat dengan baik, melihat gadis beracun yang kotor yang semakin dekat, dokter kecil itu menggigit gigi peraknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Palace Master Jingyu. Jelas ada makhluk aneh di tubuh wanita berbisa yang kotor itu, dan hanya mereka berdua yang bisa mendeteksi makhluk semacam itu. Klik, gadis kotor dan beracun itu jatuh ke tanah, tetapi tidak ada yang menangkap tubuhnya yang halus. Seluruh tubuh yang keriput dan halus itu menghantam altar di depan Yaoi Palace Master, dan sebuah lubang besar sedalam puluhan meter menyembur keluar. Ketika hal semacam ini terjadi, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang membuat suara, dan mereka semua diam-diam melihat ke beberapa pejabat tingkat tinggi di atas altar. Gadis beracun Istana Bulan Iblis, tersesat, situasinya seharusnya sudah jelas sekarang. Orang tua yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan menyipitkan mata dan melirik Yaoi, lalu berbalik, mengabaikan hidup dan mati gadis kotor dan beracun itu. Ini, Leng Qingchen dan Leng Yuning di kejauhan tampak bermartabat, dan mereka merasa kedinginan untuk sementara waktu.
Hehe, Yaoi Palace Master, ini yang disebut jenius dengan kualifikasi Poison God yang dikembangkan oleh Yaoi Palace. Sepertinya itu tidak lebih dari itu sekarang. Setelah waktu yang lama, kekuatan kuat yang tak dapat dijelaskan mengalir keluar, paksaan langit dan bumi datang, dan seluruh dunia dipenuhi dengan rasa kehancuran. Yaoi tenang, dan tidak ada gerakan. Gadis suci, lepaskan pil suci dari semua racun dan nyatakan kehendak Dewa Racun kepada dunia. Mulai hari ini, Istana Dewa Racun kita akan menyambut Dewa Racun keempat setelah puluhan ribu reinkarnasi. Mata Palace Master Jingyu panik, penuh dukungan dan melihat banyak tulang punggung inti di atas alun-alun. Racun Danki, Little Doctor Immortal mengambil satu langkah ke depan, dan pil obat hijau zamrud kuno naik perlahan di dalam tubuhnya dan menyebar keluar dari bibir merah dan mulut batu gioknya. Napas Dewa Racun kuno dan kuat menyebar seperti riak, dan tekanan menakutkan membuat kehadiran Istana Dewa Racun menjadi milik, kecuali 3 penguasa istana dan beberapa orang kuat, seluruh tubuh bergetar, dan semua kekuatan di dalamnya, tubuh tidak terkendali, membungkuk langsung. Yaoi, apa yang kamu perdebatkan sejauh ini? Setelah melakukan semua ini, Jingyu berbalik dengan nada tanggung jawab. Baik sekali, hahaha. Pada saat ini, Yaoi dengan lembut bangkit dari kursi batu, lalu melihat peri medis kecil dengan segel reinkarnasi dan pil suci 10.000 racun, dan bertepuk tangan. Orang ini, Xiao Yan dan Suner mengepung Xiao Yixian bersama-sama, mengawasi perilaku aneh Yaoi sepanjang waktu. Puff, dengan keras, sebuah suara kecil terdengar, tetapi itu membuat orang-orang kuat di lapangan memiliki perasaan mati kesemutan di kulit kepala mereka. Untuk benar-benar gagal, itu benar-benar menghabiskan begitu banyak usaha yang sia-sia. Klik, Yaoi mengulurkan telapak tangannya dan menghisap sedikit ke dalam lubang yang dalam di depannya. Gadis beracun yang kotor dengan wajah abu-abu muncul kembali di depan mata semua orang. Tuan-tuan, aku salah. Di telapak tangan Yaoi, cahaya kuning samar muncul, mengalir ke tubuh wanita beracun yang kotor itu, dan kemudian sepertinya sedang berkomunikasi dan meminta sesuatu. Ayolah, itu tidak akan sakit lagi. Telapak tangan Yaoi menarik tenggorokan gadis beracun yang kotor. Dengan senyum tidak berbahaya di wajahnya, dia terlihat sangat baik, tetapi di mata gadis beracun yang kotor, pria ini sama menakutkannya dengan iblis. Klik, dengan sebuah suara, telapak tangannya sedikit terpelintir, dan tenggorokan gadis beracun yang kotor itu dibuka paksa, darah menyembur keluar, pupil matanya mengecil, dan dia tampak ketakutan dan ketakutan. Suara tulang yang patah sangat keras, dan pada saat yang sama, mulut gadis beracun yang kotor itu terbuka dengan lembut, dan seekor cacing kuning yang tidak lebih besar dari 1 jari merangkak keluar, dengan fluktuasi yang mengerikan. Hati-hati, pada saat serangga kuning muncul, depresi yang tak terlukiskan menekan semua orang, dan napas mereka melambat. Tapi satu hal yang pasti, gadis beracun yang kotor itu meninggal, dan dia masih mati di tangan kepala istana Yaoi. Setelah bertahun-tahun perencanaan, saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan hancur karena kalian. Tapi itu tidak masalah, setelah hari ini, seluruh istana Dewa Racun akan didominasi olehku. Hahaha, sebuah ejekan arogan terdengar. Dan sebelum Xiao Yan dan yang lainnya bisa bergerak, sosok yang tak terhitung jumlahnya yang ditekan oleh Xiao Yi Immortal Poison Pill perlahan meledak, dan cacing kuning seukuran jari, seperti ulat sutra mereka merangkak keluar dari tubuh mereka, dan kemudian perlahan-lahan, berkumpul menuju Yaoi. Di antara serangga beracun seukuran jari, tidak ada kekuatan lain, tetapi hanya kekuatan agung yang murni hingga batasnya. Gollum, pada saat ini, Xiao Yan dan Suner tidak bisa tidak menjadi pucat. Dengan begitu banyak serangga beracun melonjak, energi yang terkandung di dalamnya telah mencapai titik di mana dunia dapat belajar darinya. Dan sekarang seluruh istana Dewa Racun, selain dari beberapa orang yang hadir, hampir semua yang lain dikendalikan oleh Yaoi. Ini adalah upacara besar, dan juga merupakan cara untuk mencapai Dewa Beracun, tetapi masih ada sedikit ketegangan tentang siapa yang akan mati. Pemilik mengangkat tangan dan berteriak, serangga beracun iblis kuning keluar dari tubuh semua orang, berkumpul di depan Yaoi, dan kemudian hampir semua pembangkit tenaga listrik istana Dewa Racun mengangkat kepala mereka satu demi satu, dan pupil mereka dipenuhi dengan riak kuning yang aneh. Dia bangkit dan memandang dengan hormat kepada kepala istana Yaoi, dan berbicara dengan rendah hati.
Ini benar-benar tercela, untuk benar-benar menanam racun di tubuh begitu banyak orang dari sekte yang sama. Pada saat ini, Tuan Istana Jingyu sedikit mengangguk, dan segera melangkah keluar, bersama dengan Xiao Yan untuk melindungi peri medis kecil itu. Tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa tujuan pemilihan adalah seperti ini. Orang gila ini, sebenarnya bersembunyi dari kita, dan diam-diam mengendalikan begitu banyak pembangkit tenaga listrik Istana Dewa Racun. Ini, Dewa Racun, Yaoi. Kamu benar-benar masuk ke tempat tidur Dewa Racun tanpa izin untuk mencuri racun. Kamu berdosa. Dada lelaki tua yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Telapak tangannya terangkat, dan kabut beracun yang tebal melonjak, tiba-tiba menyebar di telapak tangannya, dan riak kabut beracun misterius berkumpul dan menepuk, menuju lokasi Yaoi. Angin bersiul tak henti-hentinya, dan cetakan telapak tangan hijau zamrud kuno turun dari langit. Kehampaan bergetar, dan bahkan beberapa akibatnya tersebar, dan beberapa puncak di sekitarnya langsung berubah menjadi debu, dan di lubang yang dalam ribuan meter, racun yang menyesakkan, kabut berfluktuasi, terus berlama-lama. Cermin bulan dingin, Tuan Istana Yaoi tidak keberatan dengan pria tua yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, tetapi ada sedikit rasa jijik di bibirnya. Sekarang gambaran besarnya terkendali, semuanya terkendali. Puff! Telapak dari pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 4 lapis sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tetapi di altar mati ini, sosok anggun muncul, dan tangan giok ramping membawa cermin hitam cerah, muncul di istana Yaoi sebelum yang mulia. Cermin itu terbalik, dan kekuatan misterius menyebar, meskipun ada beberapa retakan karena serangan yang menakutkan itu. Serangan itu benar-benar ditentang. Leng Yue juga dikendalikan, Tuan Istana. Leng Qingchen, dua gadis beracun dan Xiao Yan saling memandang dengan cemas. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hal-hal akan berkembang ke titik ini. Jingyu, apa kata-kata terakhirmu? Master Istana Yaoi mengedipkan bulu matanya yang panjang, dan segera mempertahankan postur yang elegan, berbicara kepada 7 orang yang tersisa di sampingnya. Xiao Yan, Suner, peri medis kecil, penguasa Istana Jingyu, lelaki tua yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, dan 2 gadis beracun dari Istana Lengyu. 7 orang seperti itu menghadapi kekuatan tempur teratas di Istana Dewa Racun. Jika tidak ada yang lain, hanya 1 orang, Tuan Istana Leng Yue, sudah cukup untuk membuat mereka benar-benar gagal. Karena kekuatan dari Palace Master Leng Yue, dia telah mencapai level keempat dari reinkarnasi. Sebagai tirani sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 4 kali lipat akan dikendalikan olehnya. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan Yao ini mungkin bahkan lebih menakutkan. Little Doctor Immortal dan Jingyu saling memandang, dan sepertinya sudah mengharapkan adegan ini sejak lama. Tepat di atas tubuh mereka, energi hijau kuno perlahan meluap. Tuan, apakah akan membunuh mereka semua? Leng Yue, termasuk beberapa pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan tingkat reinkarnasi, merangkak di samping Yaoi Palace Master, dan melemparkan pandangan jahat ke Xiao Yan dan yang lainnya. Serangga beracun merayap di antara alis mereka. Selain keanehan mata mereka dan penyerapan banyak asal oleh serangga kuning sebelumnya, mereka sekarang telah menjadi pelayan beracun Yaoi. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Yaoi dalam waktu singkat, mereka akan lega kontrol. Saya khawatir setelah waktu yang lama, satu-satunya jiwa mereka yang tersisa akan benar-benar terkikis, dan bahkan Daluo Jinxian tidak akan berdaya pada saat itu. Sebenarnya, saya penasaran, mengapa Anda masih datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan ketika Anda tahu ini adalah konspirasi? Atau, apakah kamu masih tidak mau menyerah pada Istana Penatua tertinggi? Sayang, seluruh Istana Dewa Racun telah jatuh ke tanganku. Bahkan jika kamu pergi ke Istana Penatua tertinggi, kamu masih memiliki orang kepercayaanku yang menjagamu. Kali ini, aku menang, Yaoi berbicara dengan lembut dan tersenyum. Mungkin, Tuan Istana Jingyu tidak membantah, di Istana Dewa Racun hari ini, hanya ada 3 Tuan Istana dengan kekuatan tempur teratas, dan tidak ada pembangkit tenaga listrik lainnya yang memiliki kekuatan lebih dari tingkat keempat. Dalam pemilihan ini, kehidupan Xiao Yixian dan yang lainnya digunakan sebagai alat tawar-menawar. Sebenarnya, tujuannya secara alami untuk menarik kekuatan tempur teratas dari bawahan Yaoi, dan juga untuk mempersiapkan Xiao Yan menyelinap ke para tetua Taisang. Cukup kali ini, situasinya tidak terlalu buruk. Puff, dengan suara, kepala Istana Yaoi mengangkat telapak tangannya,
dan dunia surgawi meledak dari awan kosong di atas altar, menarik 3 kepala istana dan orang tua yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi ke dalamnya. Jelas, orang ini ingin perbaikan cepat. Setelah 2 master istana Jingyu jatuh, beberapa orang yang tersisa mungkin tidak takut. Xiao Yan, kepala istana akan mengirimmu keluar dari sini sebentar lagi. Melihat bayang-bayang para pelayan yang diracuni mendekat, tekanan besar yang datang ke arah mereka membawa mereka selangkah lebih dekat ke kematian. Xiao Yixian tidak bisa tidak berkata. Jangan khawatir, Xiao Yan tidak setuju. Tetapi dengan ringan menepuk bahu dokter kecil itu dengan telapak tangannya, mengirimkan kekuatan yang sangat agung. Saudari Xiao Yixian, jangan khawatir, saudara Xiao Yan, saya di sini, Anda dapat yakin. Suner tersenyum manis, dan nyala api keemasan menyebar ke seluruh tubuhnya, yang sebenarnya membuat para pelayan beracun di sekitarnya bergerak lebih lambat. Iblis, kembalilah, aura Xiao Yan berubah dengan cepat, dan mata hijau gelapnya menyipit, menatap lapisan awan yang tinggi di atas altar. Tampaknya ada beberapa fluktuasi yang sangat menakutkan di sana, bahkan fluktuasi aneh, bahkan dan mengendalikan ini, efek yang sama. Perpaduan darah dan daging, jiwa dan tubuh, kekuatan jahat yang seharusnya tidak muncul di dunia 1000 besar sama sekali, seperti iblis yang merangkak keluar dari jurang, bangkit perlahan. Kepulan engah-engah, kekuatan iblis pulih dari tubuhnya, dan setiap kali itu melonjak di anggota tubuhnya, itu akan mengejutkan Xiao Yan dengan keras seperti aliran darah cair. Kekuatan iblis tampaknya tidak memiliki batas atas, itu akan meningkat dengan kekuatan Xiao Yan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Xiao Yan dapat mengendalikan dan menahan siksaan mengerikan yang disebarkan oleh kekuatan iblis ke seluruh tubuhnya. Jika tidak, begitu dia kehilangan dirinya sendiri dalam siksaan ini, bahkan jika dia memiliki kubus iblis, dia hanya akan menjadi direduksi menjadi iblis yang membantai. Lingkaran hijau gelap membentuk tanah, dan tepat setelah itu muncul, itu mengirimkan gelombang yang sangat jahat, menyebabkan para pelayan beracun di sekitar berhenti satu demi satu, menatap Xiao Yan dengan kagum di mata mereka. Iblis, kejahatan tanpa akhir, setan Xiao Yan meraung, dan seluruh tubuhnya menghilang dengan aneh. Bang bang bang, ketika Du muncul, dia sudah tiba di depan pesawat awan aneh di ketinggian altar, menggulung tinju iblis, dan melemparkan tinjunya ke langit. Dengan satu pukulan, awan tak berujung tersebar secara langsung, dan bahkan kekosongan tempat awan bertengger dihancurkan menjadi ruang besar berukuran hampir 100 kaki oleh pukulan iblis Xiao Yan yang tampaknya sederhana. Di lubang yang dalam, sosok raksasa dengan tubuh gemuk perlahan-lahan keluar. Di tubuhnya, ada serangga beracun kuning yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Serangga beracun itu dikumpulkan oleh Yaoi, ibu pemakan dewa. Peri medis kecil terus mendesak pil racun di tubuhnya, dan kabut beracun misterius yang dilepaskan menutupi Xiao Yan dan yang lainnya. Kekuatan semacam ini memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mengabaikan erosi racun dari pembangkit tenaga listrik lainnya, tetapi mereka melihat pria gemuk yang hampir 1000 kaki di atas langit tubuh aneh yang dibentuk oleh tubuh, di wajah cantik peri medis kecil, pucat untuk sementara waktu. Makhluk-makhluk di lubang yang dalam gemuk, dan tubuh besar itu seperti jari. Totalnya ada 10 segmen. Di atas seluruh tubuh kuning, tampaknya mengandung semacam kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan mereka yang telah menyerap banyak Poison God Palace Powerhouses, serangga kuning dari kekuatan murni sebenarnya perlahan tertidur di tubuhnya. Pada saat ini, raksasa ini tampaknya mengendalikan serangga beracun yang aneh ini, mencoba menghirup banyak pelayan beracun yang dikendalikan oleh Yaoi di bawah. Ini adalah ibu dari serangga, esensi, dan cara tirani yang digunakan oleh Lord Poison God untuk mengendalikan serangan. Hati-hati, akan ada banyak racun yang menjaganya. Serangga beracun itu telah menyerap kekuatan asli orang-orang ini. Begitu tubuh dan jiwa mereka dimakan habis, aku khawatir semua kekuatan mereka akan diubah menjadi makanan paling murni mereka, dan tubuh serta jiwa mereka akan dihancurkan. Little Doctor Immortal berkata dengan waspada. Meskipun energi agung ini cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi 3 atau 4 kali lipat terasa beberapa saat, tetapi fluktuasi aneh dalam kekosongan tampaknya memiliki fluktuasi yang lebih menakutkan. Orang ini, aku khawatir aku ingin menggunakan benda ini untuk menyerap kekuatan orang-orang di Istana Dewa Racun di bawah untuk membentuk kuali untuk membantu diriku sendiri menembus urutan kelima. Setelah demonisasi,
Kekuatan Xiaoyan meroket dalam waktu singkat, dan sekarang dia telah mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat. Jadi ada juga perbedaan samar tentang kekuatan Yaoi Palace Master dan lainnya. 2 reinkarnasi 4 kali lipat. Adapun kekuatan Tuan Istana Yaoi, mereka lebih tirani daripada reinkarnasi 4 kali lipat biasa. Kengerian telah mencapai titik di mana setengah kaki telah melangkah ke urutan kelima. Keberadaan level itu, bahkan hari ini, Xiaoyan juga sangat sulit untuk dihadapi. Ledakan, pada saat semua orang ragu-ragu, tubuh ibu serangga pemakan dewa menggeliat dalam kehampaan, dan beberapa racun yang sama besarnya muncul. Piton monster skala racun, Skybat bersayap jahat, pohon kuno 10.000 racun, 3 nama tersembunyi dan tidak dapat dipahami keluar dari sudut mulut Xiao Yixian, dan raut wajahnya yang cantik sangat jelek. 3 racun dari tahap 3 reinkarnasi. Setan Xiaoyan mengerutkan kening, dan segera kekuatan iblis di tubuhnya mulai berjatuhan, dan benih iblis yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di tubuhnya sedikit demi sedikit. Pertempuran harus diselesaikan dengan cepat. Orang tua yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan dan kekuatan dari Yaoi Palace Master sama sekali tidak mungkin untuk menjadi lawan Yaoi dan Leng Yu. Begitu mereka dikalahkan, saya takut. Mencabut, 3 zat beracun dicurahkan, dan mereka ternyata melambaikan tubuh besar mereka dengan gigi dan cakar mereka, dan memelototi iblis Xiaoyan. Ibu pelahap Tuhan, 3 binatang berbisa. Leng Qingchen saling memandang, dan ada keputusasaan yang kuat di mata mereka. Tingkat kekuatan ini berada di luar jangkauan apa yang bisa mereka tangani. Tidak mungkin menang, menyerah. Setelah waktu yang lama, Leng Yuning menggigit gigi peraknya sedikit, dan kemudian menatap Xiaoyan, yang merupakan sosok iblis di atas langit, dan mengucapkan kata yang lemah. Sebagai orang-orang dari Istana Dewa Racun, tidak ada yang tahu kekuatan 3 binatang beracun lebih baik dari mereka. Mereka telah lama mengetahui bahwa akan ada beberapa mutasi khusus di Istana Dewa Racun, tetapi siapa yang mengira semua ini akan terjadi begitu cepat? Dan alasan untuk semua ini sebenarnya karena perilaku menjengkelkan guru Istana Yaoi. Cobalah untuk menggunakan pembangkit tenaga listrik dari seluruh Istana Dewa Racun untuk membuka jalan bagi Dewa Racun Anda sendiri. Adapun Istana Penatua tertinggi, saya khawatir itu telah diblokir olehnya. Istana Dewa Racun hari ini telah menjadi lubang racun, dan pada akhirnya akan meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Ledakan, di ketinggian altar, di surga di mana 4 kekuatan tertinggi ada, fluktuasi yang mengerikan terus meluap, dan jelas bahwa pertempuran telah mencapai tahap yang sangat panas. Dan di samping ibu serangga pemakan dewa di bawah, 3 binatang berbisa mengepakkan gigi dan cakar mereka, melambai-lambaikan bau kabut beracun yang lengket dan menyengat, takut pada iblis Xiaoyan di samping mereka. Kekuatan iblis adalah sesuatu yang bisa kamu bandingkan dengan mudah. Bakar itu, setan Xiaoyan menyalakan api jahat hijau tua di sekujur tubuhnya. Segera, dia mengangkat telapak tangannya dan mendorongnya keluar. Api iblis yang penuh dengan kekuatan aneh memenuhi udara, membuka jalan bagi seluruh altar, dan menamparkan 3 binatang beracun begitu saja. Masa lalu. Aduh, 3 binatang beracun memutar tubuh besar mereka, dan memicu 3 sinar cahaya aneh di dunia ini, melawan mereka. Ledakan, serangan energi keempatnya bersentuhan, dan riak energi yang mengerikan menyapu, tidak hanya menyebabkan pelayan beracun yang tidak sadar mundur, tetapi bahkan kekosongan dunia ini menjadi banyak terdistorsi. Hohoho, kewaspadaan samar melintas di pupil besar dari 3 binatang beracun. Kekuatan manusia ini terlalu aneh, dan dapat dengan mudah mengambil alih serangan gabungan dari mereka bertiga. Mereka adalah binatang beracun yang dibudidayakan oleh Dewa Racun sendiri. Apakah itu kekuatan atau kekuatan kabut beracun? Mereka sama sekali tidak sebanding dengan binatang beracun biasa. Puff, pada saat yang sama, mata perut yang tak terhitung jumlahnya dari ibu serangga yang melahap dewa di belakangnya berkedip, dan cahaya hitam yang sangat aneh tiba-tiba melintas di mata kuningnya. Cahaya hitam berkedip dan meraung pada iblis Xiaoyan. Di bawah erosi kekuatan ini, iblis Xiaoyan berkembang dengan terkejut. Api suci yang sangat sempurna dan sumber iblis yang tersembunyi di tubuhnya perlahan terkikis oleh kekuatan ini. Ayo bertarung dengan cepat, setan Xiaoyan bergumam perlahan. Kekuatan iblis di matanya tiba-tiba berubah menjadi sumber iblis yang tak terhitung jumlahnya. Murid iblis hijau tua berkedip, dan kekuatan di tubuhnya meledak seperti jurang. Ketika Xiaoyan pertama kali menguasai kekuatan iblis,
dia hanya tahu sedikit tentang kekuatan iblis. Tetapi sekarang dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, kontrol kekuatan iblis menjadi semakin mahir. Gunung iblis jahat, lingkaran energi hijau tua mengalir keluar dari tubuh iblis Xiaoyan, dan segera berkumpul di belakangnya. Segera, di tubuh iblis Xiaoyan, yang penuh dengan rambut jahat hijau tua dan tenda iblis, pegunungan yang mengejutkan, membawa semacam kekuatan jahat yang melampaui dunia besar, datang satu demi satu. Hohoho, pada saat ini, karena kekuatan yang dilepaskan oleh iblis Xiaoyan, ibu serangga pemakan dewa tampaknya terprovokasi, dan mata perut yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbuka di tubuhnya yang montok. Pada saat pembukaan, ada kekuatan sihir yang sangat aneh, menyebabkan semua kekuatan di Suner dan yang lainnya untuk sementara gagal, dan sentuhan dingin kematian menyebar tak terkendali. Kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewa Racun. Pil racun abadi dokter kecil itu meninggalkan tubuh yang halus, wajahnya menjadi pucat, dan dia mendesak pil suci 10.000 racun untuk mengaum padanya, seolah-olah dia ingin menekan fluktuasi mengerikan pada ibu cacing yang melahap dewa. Percayalah padanya, Suner tidak melakukan apa-apa, dia hanya membawa tangannya di punggungnya dan melepaskan api suci untuk melindungi 4 sisanya. Adapun 2 wanita beracun Leng Qingchen di samping, kejutan di hatinya tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Mata terbuka, kekuatan misterius kuno memenjarakan seluruh dunia, dan segera ditutup, kekuatan kabut beracun yang lebih dalam dan kuno muncul, yang berubah menjadi aula batu abu-abu putih yang megah, dengan sentuhan Seon seperti dewa racun, menekan iblis Xiaoyan. Kecemerlangan iblis, mekar, setan Xiaoyan tersenyum tipis pada ini, semua kekuatan iblis mengalir keluar dari tubuhnya, dan gunung iblis di belakangnya dipenuhi dengan kecemerlangan iblis yang tak ada habisnya, menerangi seluruh dunia. Pada saat ini, di pegunungan di sekitar alun-alun altar ini, semua hal kehilangan seluruh kehidupan dan kecemerlangan mereka. Bahkan 3 binatang beracun yang menakutkan yang muncul untuk melindungi ibu yang melahap dewa. Di bawah mata iblis Xiaoyan yang perkasa, tubuh mereka gemetar, dan ketakutan dari lubuk jiwa mereka memenuhi pikiran mereka. Keberadaan macam apa itu? Anda benar-benar ingin menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk melawan binatang beracun terkuat dengan kekuatan reinkarnasi 3 berkepala 3, gunung jiwa iblis dengan lembut jatuh dari belakang Xiaoyan, dan seluruh langit tiba-tiba dipenuhi dengan awan kekeruhan, seolah-olah seluruh dunia tercermin oleh sihir tertingginya. Di bawah kekuatan iblis semacam ini, bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi berubah menjadi semut kecil dan tak berdaya dalam sekejap. Perasaan panik, cemas, dan takut menyebar dari murid-murid pelayan beracun ini di bawah kendali, dari lubuk jiwa mereka. Tampaknya di bawah kekuatan sihir yang menakutkan dari iblis Xiaoyan, kekuatan kendali Tuan Istana Yaoi telah menghasilkan fluktuasi yang sangat serius. Ledakan, induk serangga pemakan dewa dan 3 binatang beracun meraung bersama, dan beberapa kekuatan ternyata membentuk sabit kabut beracun yang indah. Poison Mist Skite berukuran lebih dari 1000 kaki, dan bahkan jika diisi dengan kabut beracun yang mengikis yang mengguncang jiwa, tiba-tiba bergetar di bawah pantulan Demon Soul Mountain. Hohoho, 3 binatang beracun itu tampaknya terprovokasi, dan raungan marah yang menghancurkan langit terdengar, dan kemudian tubuh berubah menjadi bilah yang sangat tajam dan meraung. Itu konyol, setan Xiaoyan berdiri di udara, menjaga jarak dari surga di mana 4 orang di puncak langit bertarung, tetapi melihat tindakan 3 binatang beracun tidak jauh, dengusan dingin muncul di sudut mulutnya. Retakan, tubuh iblis Xiaoyan bergerak seperti hantu, tinjunya yang dibungkus dengan kekuatan iblis menonjol keluar, dan ketiga binatang beracun itu jatuh ke genangan darah tanpa perlawanan. Mengisapnya, 3 binatang beracun yang dilenyapkan oleh kekuatan iblis, kabut beracun yang lebat menyebar, dan mereka sepenuhnya diserap oleh iblis Xiaoyan. Setelah menyerap kekuatan 3 binatang beracun, iblis Xiaoyan meningkatkan tekanan pada gunung jiwa iblis, menyelesaikan bayangan sabit 1000 zang, dan berjalan menuju induk serangga pemakan dewa selangkah demi selangkah. Ibu serangga pemakan Tuhan adalah spiritual dan bijaksana, tetapi tubuh Naihe terlalu besar untuk bergerak dengan mudah. Pada saat ini, melihat iblis Xiaoyan, yang tubuhnya ditutupi dengan racun mematikan dan darah merah, rasa panik menyebar, seluruh tubuh gemuk tidak bisa berhenti gemetar. Ledakan, tanpa ragu sedikit pun, tinju itu naik dan turun, dan binatang beracun kuno dan suci ini disiksa secara brutal oleh iblis Xiaoyan. Puff,
ketika iblis Xiaoyan memukuli ibu serangga pemakan dewa sampai mati, dua tubuh tiba-tiba jatuh dari langit. Palace Master Leng Yue, dan orang tua yang memimpin situasi secara keseluruhan. Mereka mati, tubuh dan roh mereka hancur, dan bahkan seluruh tubuh menjadi gelap gulita, dan tidak ada jejak kekuatan, seolah-olah semua vitalitas dan kekuatan dalam tubuh telah terkuras oleh sesuatu. Puff, segera, Tuan Istana Jingyu menyemburkan seteguk darah merah, dan segera tubuhnya yang halus di luar kendali, dan dengan cepat jatuh ke tanah, napasnya sekarat. Jingyu, kita bertiga telah berjuang begitu lama, dan akhirnya aku menang. Suara samar terdengar dari tepi surga, dan segera sosok yang terlihat sangat jahat berdiri di langit, dan perlahan mengumumkan segalanya dengan sikap menang. Retakan, gelombang tirani yang tak tertahankan melonjak, dan tubuh iblis Xiaoyan langsung terguncang kembali. Segera, induk serangga pemakan dewa, yang terluka parah, kembali ke sisi Master Istana Yaoi. Si kecil, hal berikutnya adalah dunia kita. Mata Yao Yue dipenuhi dengan kegilaan, dan dia segera menyedot darah dari mulutnya, dan kekuatan stagnan di tubuhnya tiba-tiba menjadi gelisah. Puff, Suner dan Xiao Yixian menyelamatkan Xiao Yan dan Jingyu berturut-turut. Mereka berempat berdiri di tanah altar dengan mata yang sangat rumit. Kita harus memutuskan hubungan antara Yaoi dan induk serangga yang melahap dewa. Jika tidak, setelah mereka menyatu satu sama lain, kita tidak memiliki kesempatan untuk menang. Di mata iblis Xiaoyan, ada cahaya darah iblis hijau tua yang kental, dan kekuatan iblis itu mencekik. Kalau begitu, iya, tapi, sampai saat ini, wajah pucat Master Istana Jingyu tidak bisa tidak menunjukkan sedikit sarkasme. Awalnya, dia berencana untuk menggunakan pemilihan Dewa Racun sebagai panduan untuk memobilisasi perhatian penuh Yao Yue, menyerahkan keterampilan bertarung abadi terbaik kepada Xiaoyan, dan kemudian pergi ke Istana Penatua Tertinggi untuk membangunkan Penatua Tertinggi. Masalah akan diselesaikan dengan mudah. Tapi dia mengabaikan kekuatan dan ambisi Yao Yue. Untuk memenangkan pemilihan ini, Yaoi mengepung altar dengan banyak elitnya. Ada beberapa pertahanan di Istana Penatua Tertinggi, tapi dia lalai. Mengumpulkan kekuatan mereka tidak dapat menghentikan Yaoi. Orang tua yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan bergabung dengan dirinya sendiri, dan bahkan menambahkan Leng Yue, yang telah tersesat di tengah jalan dan menjadi putus asa, dan kekuatan gabungan dari ketiganya tidak dapat mengguncang Yao Yue. Tuan Istana Jingyu, ini gulungan yang kamu berikan padaku. Saya tidak akrab dengan Istana Tetua Taisang, sepertinya saya hanya bisa mengundang Anda untuk melakukan perjalanan. Api hijau tua mulai membakar di dada iblis Xiaoyan, dan kekuatan iblis yang agung mulai mendidih dan berguling, seolah-olah ada kekuatan tak berujung yang mengalir keluar, cukup untuk bersaing dengan dunia ini. Darah dan daging, jiwa dan tubuh, semuanya dipenuhi dengan kekuatan jahat tertinggi yang cukup untuk memandang rendah dunia, tetapi bahkan kekuatan semacam ini masih jauh dari Yaoi yang tenang di atas langit. Kalau begitu, kau akan mati? Saya tidak tahu mengapa, mendengarkan kata-kata iblis Xiaoyan di depannya, hati Tuan Istana Jingyu tiba-tiba berfluktuasi dengan kejam, seolah-olah ada sesuatu yang disentuh. Dahulu kala, saya juga seorang wanita sombong yang tidak percaya pada langit dan bumi. Tetapi, dengan beberapa dari mereka, untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi setengah langkah 5 lapis, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Itu tidak lain adalah bunuh diri. Apakah ada pilihan lain? Setan Xiaoyan menatap langsung ke arah Yaoi dengan senyum sinis di langit, dan tiba-tiba menemukan kepingan salju kristal perak jatuh di samping orang ini. Di kepingan salju, tidak ada kekuatan kabut beracun yang mematikan. Sebaliknya, itu berisi sentuhan kekuatan es yang melampaui dingin yang ekstrim 10.000 tahun. Kepingan salju jatuh dan dipelintir sesuka hati, dan pelayan beracun yang tak terhitung jumlahnya di bawah tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan mereka langsung dipadatkan menjadi es. Vitalitas dan kekuatan jiwa yang tersisa di tubuh perlahan-lahan ditekan oleh segel mereka, dan mereka segera dibimbing oleh mereka, satu demi satu. Di bawahnya, itu diproyeksikan ke dalam perut ibu serangga pemakan dewa. Ini adalah kekuatanku yang lain. Ais, mengapa kamu melakukan begitu banyak pekerjaan yang tidak berguna? Aku telah terperangkap di lapisan kelima setengah langkah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, reinkarnasi dari Dewa Racun, api suci, dan kekuatan lainnya mengalir keluar. Dengan kekuatan semut ini, menembus lapisan kelima hanya masalah tentu saja.
Jauh sekali. Ayo kita tangkap. Aliran konstan sosok pahatan es terus mengalir ke ibu serangga pemakan dewa. Tiba-tiba, ibu serangga pemakan dewa, yang telah dipukuli oleh iblis Xiaoyan, penuh dengan lubang, vitalitas di tubuhnya pulih, dan bahkan tubuhnya mengumpulkan dan menyerap angka yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan murni dari sebenarnya perlahan mengalir ke tubuh Yao Yue. Ketika tubuh Yaoi menyentuh kekuatan ini, kekuatannya menjadi mendidih hampir seketika. Aura yang sangat tirani, yang telah melampaui puncak dunia ini, dan awan di seluruh langit juga mulai menggeliat aneh. Satu demi satu awan petir yang menakutkan dan aneh mulai padat, mulai bergulung, dan mulai menyeduh. Fluktuasi mengerikan yang terkandung di dalamnya ternyata membuat iblis Xiaoyan merasakan jantung berdebar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bencana reinkarnasi dari urutan reinkarnasi lapisan kelima, akan datang, ledakan. Raungan gemuruh yang menghancurkan hati bergema, dan tidak ada istirahat di seluruh kehampaan kecuali awan kuno yang luas yang bermunculan di bagian atas langit dan bumi ini. Kekuatan es dan salju menyebar, dan secara tak terduga menggantikan semua kabut beracun di altar Poison God Square dalam sekejap. Jelas, Tuan Istana Yao ini tidak pernah berpikir untuk berhenti sejak awal. Dia tidak hanya ingin menggunakan esensi kehidupan dari semua orang yang hadir untuk membantu dirinya melewati tahap kelima, tetapi dia juga mencoba menggunakan kekuatan es misterius ini untuk menangkap api suci dan pil suci beracun. Di matanya, Istana Dewa Racun telah lama berada di sakunya sendiri. Bahkan beberapa tertinggi di Istana Tetua Tertinggi diam-diam dipenjara oleh dirinya sendiri. Bersiaplah. Beberapa dari kalian, rasakan mendekati kematian dengan baik. Yaoi telah berubah dari seorang putri anggun menjadi orang gila. Untuk mencegah iblis Xiaoyan dan dokter kecil abadi dengan segel reinkarnasi menghancurkan rencananya yang sempurna, orang ini siap menggunakan kekuatan atribut es Seon untuk mencegah semua masalah di masa depan. Begitu dia adalah yang pertama selamat dari bencana reinkarnasi, atau iblis Xiaoyan dan yang lainnya telah benar-benar jatuh, dia akan menjadi pemenang terakhir. Alasan mengapa dia menggunakan kekuatan terkuat untuk menghadapi Xiaoyan dan yang lainnya adalah karena orang ini takut akan kekuatan yang tidak pernah terdengar di Xiaoyan, dan dia takut dengan tanda reinkarnasi di tubuh Xiao Yixian. Mencegah masalah di masa depan, dia tidak akan memegang tangan apapun. Kamu sangat kuat, kekuatan seni racun tak tertandingi di dunia, dan atribut es yang tersembunyi di dalam tubuh mengandung beberapa fluktuasi kuno. Kamu telah menang. Pada saat ini, Rao adalah tuan istana Jingyu, yang selalu tenang, dan rasa tidak berdaya mengalir keluar dari tubuhnya. Aku mengendalikan segalanya di Istana Dewa Racun, dan aku juga mengendalikan seni abadi terkuat di alam Dewa Racun. Biarkan aku menyanyikan Elegy of Ice untukmu dan menutupimu sepenuhnya. Segera, suara gila muncul, dan ibu serangga pemakan dewa perlahan-lahan melahap para pelayan beracun di bawah kendali, dan kekuatan murni dipindahkan ke Yaoi, terbit seperti bulan yang cerah. Atas, seni abadi. Pada saat ini, wajah Xiao Yixian yang serius dan cantik tiba-tiba memiliki sedikit rasa dingin dan ketakutan. Seni abadi teratas, ini adalah kekuatan terkuat di bawah peringkat dewa. Apakah itu teknik latihan atau keterampilan bertarung? Kekuatan itu jelas bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dijelaskan oleh manusia. Bahkan seni terlarang di kerajaan malaikat dapat dibandingkan dengan seni abadi terbaik di dunia. Tetapi hanya ada sedikit orang yang dapat membuat dan menggunakan tingkat kekuatan ini sendirian. Mungkin kekuatan besar dari dunia hantu, dengan restu dari para prajurit jahat dari dunia hantu, dapat mengerahkan diri mereka dengan usaha keras dan keengganan, tapi berapa banyak orang yang memiliki bakat seperti ini? Keagungan dan kekuatan misterius dari seni abadi teratas tidak dapat diragukan, apalagi tersinggung. Apakah itu api suci, reinkarnasi, atau bahkan kekuatan Xiaoyan setelah inkarnasi iblis? Semua kekuatan akan tampak sekecil dan konyolnya seperti butiran pasir di bawah seni abadi teratas. Semua kekuatan akan berubah menjadi bubuk di bawah prestise seni abadi teratas, dan tubuh dan jiwa akan dihancurkan. Anda, apa yang sedang kamu lakukan? Di atas langit, semakin banyak sutra es mulai berkumpul. Kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat semua orang gemetar, tetapi Jingyu melihat iblis Xiaoyan, Suner dan Xiao Yixian saling memandang. Tidak ada ketakutan di mata. Ketiganya tidak menjawab, tetapi reinkarnasi yang menderu di dalam tubuh mereka sudah cukup untuk membuktikan tindakan mereka.
Meskipun saya tidak yakin apakah orang ini dapat berhasil menampilkannya, jika teknik abadi teratas ini datang, seluruh istana Dewa Racun akan hilang. Orang ini melakukan ini, tidak hanya untuk menggunakan kekuatan ini untuk menembus lapisan kelima, tetapi juga untuk menyerap kekuatan reinkarnasi, api suci, Del, yang melahap tubuh kita. Dia benar-benar ingin membuat kerajaan baru. Ini adalah kampung halaman Dewa Racun. Sebagai warisan Dewa Racun, aku berhak melindungi tempat ini, walaupun rusak. Dokter kecil abadi tersenyum ringan, dan dalam senyum lembut, segel reinkarnasi dan pil racun, serta kuali kecil kuno, mulai bergetar hebat. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan Yaoi. Sekarang dia telah mengumpulkan kekuatan untuk mengendalikan lebih dari setengah istana Dewa Racun, membuat seni abadi terbaik, dan mendapat restu dari ibu serangga yang melahap dewa. Kamu tidak memiliki kewajiban untuk menghadapi musuh yang tidak bisa kamu menangkan sama sekali. Kamu harus mengerti sekarang, ayo. Sampai awan perampokan reinkarnasi di atas langit benar-benar menyatu, raungan kemarahan yang tak berujung tiba-tiba meledak dari wajah Tuan Istana Jingyu. Setengah langkah tingkat kelima, masih ada kesempatan untuk hidup, tetapi jika tingkat kelima yang sebenarnya, atau seni abadi teratas datang, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Karena gulungan seni abadi teratas yang dia berikan kepada Xiaoyan hanyalah produk setengah jadi. Di seluruh istana Dewa Racun, satu-satunya orang yang dapat menampilkan seni abadi terbaik dengan kekuatan mereka sendiri adalah mereka yang berasal dari istana Penatua tertinggi. Tidak bisa menang sama sekali, saya tidak mengerti. Di mata iblis, tidak pernah ada kata mundur dan melarikan diri, yang ada, hanya pembunuhan tanpa akhir. Jika dia benar-benar tak terkalahkan, mengapa dia harus mengendalikan begitu banyak istana Dewa Racun? Mengapa kamu ingin menggunakan seni abadi terbaik dengan segala cara? Dia sepertinya takut akan sesuatu. Jika kamu tidak bisa melawan, bunuh saja. Di belakang iblis Xiaoyan, hantu iblis mulai muncul, dan pada saat yang sama, kekuatan seperti mata tanda klan dan api suci di dalam tubuh berkumpul bersama. Ya, kapan aku berhenti percaya pada ramalan takdir? Untuk menang, begitu kata-kata itu jatuh, Jingyu melangkah keluar dengan tubuhnya yang terluka parah dan seni abadi teratas di bawah produk setengah jadi, digantung ke dalam kehampaan, dan pergi menuju istana Penatua tertinggi. Jika dia terluka parah, tinggal di sini hanya akan menambah korban. Pria Tianzhao mencoba melarikan diri di bawah hidung kursi ini terlalu mandiri. Jingyu baru saja menghilang, dan sesak napas dengan es tak berujung meraung ke posisi di mana kekosongan ditutup. Retakan, lawanmu adalah aku. Setan Xiaoyan melangkah maju, dan telapak tangan iblis itu ditutupi dengan cahaya darah iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang benar-benar menghancurkan serangannya dengan satu telapak tangan. Dan saya, dua suara ringan terdengar samar di dunia ini, diikuti oleh dua napas agung perubahan kuno. Robek, tangan giok yang ramping terangkat dan menyapu ke arah alis yang rapi. Suara segel reinkarnasi yang robek terdengar, dan segera dua sosok kuno yang hampir ilusi jatuh dari alis mereka, dengan lembut menempel di dua tubuh di balik Dao Jiao. Meskipun kedua tubuh itu ilusi, kekuatan yang terkandung di dalamnya telah melampaui langit dan bumi. Dewa Racun Xuan He, 9 dewa api yang mendalam. Melihat dua tubuh kuno, Kaisar Es, yang memiliki kekuatan dingin yang ekstrim, sebenarnya memiliki ketakutan yang mendalam pada murid-muridnya. Saudara Xiaoyan, ayo lakukan, Xiaoyan, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Suara itu tiba-tiba berhenti, dan tepat di atas dua tubuh halus itu, riak misterius yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan tiba-tiba melesat menuju bulan iblis. Jiu Xuan Huozu, ini adalah bisnis keluarga kita sendiri, kamu akan bunuh diri. Ada juga Dewa Racun Xuan He. Kursi ini telah mengikutimu selama bertahun-tahun, aku telah mengabdikan diriku untuk istana Dewa Racun. Ketika kamu jatuh, kamu benar-benar memusnahkan 10.000 pil racun dan kuali Dewa Racun. Kali ini, aku akan mengambil kembali semua milikku. Aku akan mengulang aturan seluruh racun Dewa Alam. Aku akan menjadi Dewa Racun yang baru, dan membiarkan istana Dewa Racun di bawah kepemimpinanku menjadi penguasa sejati dari seluruh dunia iblis. Hahaha, Yaoi mengeluarkan raungan pelan, rambutnya yang putih keperakan rontok, dan di belakangnya, sepertinya ada istana es kuno yang berdiri, perlahan menyembur keluar. Di istana es, pembawa memiliki aura agung yang menghancurkan dunia, dan hanya memenuhi udara,
Ternyata seluruh dunia dipenuhi dengan perasaan bergoyang dan terdistorsi yang sangat serius. Orang ini sebenarnya mampu menyingkat teknik abadi atas. Mata iblis Xiao Yan melonjak, dan dia jelas terkejut dengan tindakan Yao Yue. 4 karakter seni abadi teratas tampaknya memiliki semacam kekuatan sihir, dan saya khawatir itu adalah kekuatan puncak yang paling dekat dengan dunia ini hari ini. Tubuh Xiao Yan melambai dengan kekuatan yang agung, dan dia hendak mengurung kekosongan di sekitarnya. Dia langsung ditarik oleh tangan yang dipenuhi darah iblis, yang menembak keluar Xiao Yixian dan Suner, membebaskan mereka dari es yang mengerikan itu. Roh invasi. Saudara Xiao Yan, melihat bulan iblis di atas langit dengan lebih banyak dan lebih banyak energi, jika terus seperti ini, setelah menyerap kekuatan ibu serangga yang melahap dewa dan melewati kesengsaraan reinkarnasi, saya khawatir nasib mereka akan. Lihat, setan Xiao Yan tidak memperhatikan sosok Yao Yue, tetapi mengangkat kepalanya dan menunjuk ke kekosongan tak berujung di atas kepala Yao Yue. Dalam kehampaan, tampaknya ada energi yang sangat menakutkan yang meningkat. Ini adalah yang disebut seni abadi dengan atribut es. Kejutan dan ketakutan perlahan keluar dari lubuk hatiku. Kekuatan seni abadi atas bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Sampai sekarang, tidak ada jalan keluar. Dunia ini akan diserahkan kepadamu. Aku akan menghentikan orang ini. Jangan khawatir, aku tidak bisa mati. Setan Xiao Yan tersenyum perlahan, dan hantu iblis di belakangnya meledak menjadi kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berjuang lebih dan lebih, cahaya iblis tidak akan pernah pudar. Bahkan kekuatan iblis ini tampaknya melintasi sungai panjang ruang dan waktu, memanggil beberapa makhluk tertinggi yang telah bertahan dari zaman kuno. Hahaha, iblis, api suci, reinkarnasi, benar-benar tidak aktif di tangan kursi ini. Sihir atribut es teratas, garis lintang es. Akhirnya, di bawah perjalanan waktu yang lambat, teknik abadi teratas ini benar-benar dibuat. Bahkan jika Yao Yue mengumpulkan kekuatan semua orang dan ibu serangga pemakan dewa untuk menguap bersama, itu masih jauh dari seni celestial top yang sebenarnya. Tapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Xiao Yan dan yang lainnya hari ini. Terlebih lagi, dengan perlindungan dari begitu banyak kekuatan, Xiao Yan dan yang lainnya tidak dapat mengganggu pelafalan mantra Yaoi, jadi mereka hanya bisa duduk dan menunggu. Es melolong, ayo, hancurkan semua makhluk di dunia ini. Suara gila itu jatuh, dan segera seni abadi teratas datang sepenuhnya, bahkan kesusahan reinkarnasi lapisan kelima sedikit redup. Untaian es putih bersih jatuh dari atas langit, seolah-olah celah telah dipotong di langit. Untaian es tak berujung membawa kekuatan es yang akan menghancurkan segalanya dan miring dari celah. Sutra es itu berputar, hancur, dan langsung berubah menjadi bunga es yang aneh. Seluruh tubuh bunga es ditutupi dengan pola es yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami. Meskipun hanya seukuran telapak tangan, pusat setiap bunga es tampaknya terdiri dari ribuan pola es, dingin sampai ke tulang. Titik-titik cahaya mulai berkelap-kelip, menjadi satu-satunya warna di dunia ini. Ketika bunga es datang, itu dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang menakutkan, dan perlahan-lahan jatuh, mendarat di beberapa pelayan beracun yang tidak sadarkan diri. Segera, para pelayan beracun itu tidak memiliki serangan balik, seluruh tubuh bergetar hebat pada awalnya, dan kemudian kekuatan es putih murni dicurahkan untuk membekukan seluruh tubuh mereka. Vitalitas, kekuatan jiwa, menghilang dalam sekejap tanpa jejak, seolah-olah diukir menjadi karya seni paling sempurna oleh kekuatan ini. Nikmati garis lintang es ini. Setelah Yao selesai berbicara, dia melambaikan ibu serangga pemakan dewa reinkarnasi di atas langit. Ketika seni abadi teratas datang, tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, mereka akan benar-benar jatuh. Begitu mereka dibekukan olehnya, mereka akan benar-benar berubah menjadi patung es, dan tubuh serta jiwa mereka akan dihancurkan. Semua ini adalah kemenangannya sendiri. Murid setan Xiao Yan menyusut dengan kencang, dan tekanan yang sangat kejam menghantam wajahnya. Melihat bunga es yang tak terhitung jumlahnya di dunia es dan salju ini, Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa semua kekuatan di tubuhnya terikat olehnya. Darah iblis yang berasal dari lubuk jiwa, roh jahat dan kesombongan di hati, semuanya dibawa ke kedamaian di bawah kekuatan es ini. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua yang dingin selama 10.000 tahun, dan semua kekuatan di tubuhnya tidak dapat digunakan.
Yao Yue ini, aku khawatir itu pelayat. Pelacur atribut es, dia mengendalikan salah satu kekuatan atribut es paling kuat dan ajaib di dunia. Setelah waktu yang lama, mata Suner berkilau pucat, dan dia membuka mulutnya sedikit. Kekuatan atribut es semacam ini, yang cukup untuk mengganggu dan menekan kekuatan di tubuh semua orang, tidak pernah terdengar, dan aku takut bahwa ini adalah satu-satunya penjelasan. Mereka berdua merobek segel reinkarnasi bersama-sama, mengilhami dua kekuatan besar untuk berubah menjadi tempat perlindungan hantu. Tetapi meskipun demikian, untuk seni abadi teratas di depan mereka, mereka masih sekecil semut. Bunga-bunga es bertahan, dan ada suara dengungan yang sangat renyah. Pada saat itu, cahaya terang dan terang muncul di seluruh kehampaan. Aun es dan bunga es yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain. Langit ternyata membangun es yang luar biasa, istana dari udara tipis. Istana es yang megah penuh dengan tabu es kuno, dan kekuatan ilahi tidak tertandingi, dan itu akan mati jika Anda menyentuhnya. Seluruh tubuh penuh dengan bau kuno dan khusyuk, tidak peduli apa jenis kabut beracun tirani atau kekuatan iblis, itu terselubung di dalamnya saat ini. Tampaknya tidak ada yang disembunyikan, dan bahkan jiwa dijaga olehnya. Istana es bergetar perlahan, dan kemudian rantai es yang dipenuhi dengan fluktuasi kuno terikat pada iblis Xiaoyan. Setan Xiaoyan tidak bergerak dan tidak bisa bergerak, dia hanya bisa berdiri di tempat dan membiarkan rantai es yang tak terhitung jumlahnya mengikat seluruh tubuhnya. Rantai es mengalir di seluruh tubuh, kulit menjadi busuk, daging kabur, darah menetes tak terkendali, dan bahkan vitalitasnya sendiri dengan cepat menghilang. Kekuatan di tubuhnya tiba-tiba berhenti mengalir. Tampaknya di bawah penjara istana es tabu kuno ini, iblis Xiaoyan tidak bisa melawan, dan yang menunggunya hanyalah kematian. Segera setelah itu, bunga-bunga es yang membawa kekuatan misterius itu mulai menyebar di sepanjang rantai es, mengom pada iblis Xiaoyan dengan hebat. Bunga es melonjak, bahkan beberapa bunga es terkecil dan terlemah. Ketika mereka mendekati tubuh Xiaoyan, semburan senandung terdengar, dan segera darah iblis hijau tua menetes dari tubuhnya. Setelah bunga es putih murni ditampar, itu akan membuat tubuh iblis Xiaoyan bergetar hebat, darah iblis di dalam tubuh langsung memadat, dan kekuatan iblis yang tak ada habisnya dipadatkan olehnya. Pada saat ini, Xiaoyan hanya merasa bahwa dia seperti iblis keji, menerima hukuman dari dunia ini. Istana es menamparkan iblis Xiaoyan tanpa ampun, dan raungan menyedihkan itu bergema di langit. Saudara Xiaoyan, sedikit waktu berlalu, dan akhirnya mulai membeku pada saat tertentu, dan dua suara mendesak mulai terdengar. Jangan khawatir, aku belum mati, aku iblis dan tidak pernah menyerah. Kecemerlangan iblis mekar, namun, tepat ketika vitalitas iblis Xiaoyan menghilang, raungan gila yang membuat dunia takut padanya bergema di langit. Pada saat yang sama, tubuh iblis Xiaoyan bukan lagi api suci berwarna kaca, tetapi api hijau tua kuno mulai berkedip. Api hijau tua benar-benar berbeda dari api suci, tetapi fluktuasi yang terkandung di dalamnya berada di atas api suci mengkilap. Selamat datang Rajaku, suara yang sangat rendah hati terdengar sedikit, dan pendeta dunia bawah yang gelap mengalir keluar langsung dari telapak tangan Xiaoyan dan merangkak ke samping. Kekuatan iblis tidak digunakan seperti ini. Api hijau tua melayang, dengan mudah membentuk bayangan jahat kuno di depan iblis Xiaoyan, dan bayangan itu membuka mulutnya dengan lembut, tidak seperti menyalahkan Xiaoyan, tetapi lebih seperti guru yang baik hati yang menunjuk Xiao. Bayangan hitam ini tampaknya lemah, tetapi setelah kemunculannya, semua rantai es yang memenjarakan iblis Xiaoyan mudah putus, dan tidak ada gelombang energi yang dapat diciptakan di seluruh istana garis lintang es, yang untuk sementara memulihkan mobilitas Xiaoyan. Dada iblis Xiaoyan mulai mengom seperti gunung berapi, tetapi berdiri di samping bayangan ini, dia seperti bayi yang sangat tidak berguna. Kekuatan dan identitas orang ini mungkin adalah puncak yang benar-benar melampaui dunia ini. Setan, api hijau gelap mengelilingi bayangan hitam dan mengabaikan Xiaoyan, dia hanya bergumam pelan, dan segera mengulurkan telapak tangannya. Energi gelap pekat yang membuat istana es bergetar memenuhi udara, istana es yang megah di atas. Ledakan, hampir tanpa peringatan, sosok hijau tua itu mengayunkan tinjunya dengan ringan dan menyapu istana es. Kekuatan Xuanzi dan Xuan dengan mudah dibuang, dan guntur yang teredam terdengar, sehingga istana es megah yang tidak bisa dihancurkan itu tiba-tiba meledak olehnya. Lubang hitam berukuran ratusan meter.
Di sekitar lubang hitam, kekuatan es dengan cepat menghilang, dan energi gelap yang samar-samar mulai melayang. Materi gelap, Pluto, Raja Kegelapan. Pada saat ini, dia siap untuk menyeberangi bulan iblis yang telah melewati bencana reinkarnasi 5 kali lipat. Dan tiba-tiba dia melihat bayangan hijau gelap di bawah dengan tatapan serius. Ketakutan lahir dari hatinya. Ini pertama dan terakhir kalinya. Mudah-mudahan kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Untuk iblis di dalam dirimu, dan untuk keluarga di belakangmu. Suara itu jatuh, dan bayangan hitam melambai dengan santai, langsung merobek kehampaan, dan menghilang di sini dengan dunia bawah yang gelap. Tetapi tindakan yang tampaknya sederhana tadi meninggalkan kejutan yang dalam di tubuh Xiao Yan seperti benih. Kekosongan kembali ke keheningan, dan kekuatan agung jiwa es meraung, dan istana es melepaskan kekuatan yang lebih mengerikan untuk menyerang iblis Xiao Yan. Meskipun saya tidak tahu dari mana bayangan hitam aneh itu berasal, tanpa keberadaannya, kehidupan Xiao Yan akan musnah. Kekuatan iblis tidak digunakan seperti ini, tinju ke langit. Setan Xiao Yan perlahan menutup matanya dan mendengarkan dengan seksama bimbingan bayangan tadi. Identitas pria barusan tidak dapat ditentukan, tetapi Xiao Yan mencium bau homologi darinya. Jika dia bukan anggota klan Xiao, dia adalah pemilik garis keturunan iblis. Dan dia mampu memecahkan istana lintang es ini dengan sangat mudah. Dia memiliki kekuatan iblis, dan dia memiliki darah klan Xiao, jadi dia pasti bisa melakukannya. Dalam pukulan yang tampaknya sederhana itu, pasti ada misteri lain. Mengapa makhluk dunia bawah muncul di dunia iblis kita? Iblis, dunia bawah, tidak boleh menunda-nunda. Lintang es, musnahkan. Sudut mulut Yaoi menjadi sarkastik, dan dia penuh dengan keburukan. Meskipun bayangan hitam tadi hanyalah tiruan energi, kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu kuat sehingga Yaoi tidak bisa menyentuhnya. Kekuatan Yaoi memang kuat, tapi setelah melakukan seni abadi terbaik dan melewati kesengsaraan satu demi satu, kekuatan di tubuhnya juga menjadi lebih lemah. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir segalanya akan bermutasi. Saudara Xiao Yan, Sunir terbakar dengan kecemasan, menatap Xiao Yan, yang terus-menerus dihancurkan dan ditekan oleh kekuatan jiwa es yang tak terhitung jumlahnya di inti istana es di kedalaman. Hatinya sedikit bergetar. Jangan pergi, senior itu sudah menunjuknya, dan sekarang kita hanya bisa mempercayainya. Little Doctor Immortal menggelengkan kepalanya. Hanya dia yang bisa dengan jelas merasakan betapa besar kekuatan penghancur yang terkandung dalam garis lintang es. Jelas, situasi ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Karena ini masalahnya, maka kita harus melindungi orang-orang yang tersisa agar tidak diserap oleh ibu serangga pemakan dewa dan mengubah mereka menjadi kekuatan murni untuk memberikan kembali kepada Yaoi. Ayo pergi. Memegang kedua telapak tangan bersama-sama, kedua tubuh halus menyapu pelayan beracun di bawah yang membeku dalam es. Sekarang, tekanan dari teknik abadi teratas ini tidak dapat diselesaikan, itu hanya dapat menunda kesengsaraan Yaoi untuk sementara. Saya harap Xiao Yan, atau Master Istana Jingyu, dapat membuat beberapa keajaiban. Kekuatan jiwa es menyebar, dan bunga es yang tak terhitung jumlahnya melintas seperti bintang, dan kekuatan es ekstrim yang tak ada habisnya menekan dan menghancurkan beberapa kekuatan jahat. Di samping para pelayat dengan atribut es unik seperti Yaoi, bekerja sama dengan kekuatan ibu serangga pemakan dewa, seni abadi teratas akan datang, dan beberapa kekuatan yang bukan milik es, di garis lintang es ini, semuanya kejahatan kekuatan, milik Bitah, hanya akan disingkirkan dan dilenyapkan olehnya. Secara khusus, kekuatan iblis dari Xiao Yan yang dirasuki iblis dirusak oleh kekuatan jiwa es. Bahkan jika dia sama sombongnya dengan Xiao Yan, dia menahan rasa sakit yang masuk jauh ke dalam jiwanya, menggemakan kata-kata bayangan tadi. Daging dan darah mulai terkikis oleh garis lintang es sedikit demi sedikit, dan semburan untayan es menutupi tubuh Xiao Yan. Serta darah iblis dan darah klan Xiao yang mengalir di anggota badan dan tulang, kekuatan kuno dan tirani yang terkandung belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun garis keturunan iblis hijau tua dan garis keturunan Xiao merah terang meledak dengan energi yang sangat menyilaukan, di garis lintang es, mereka tidak menyebabkan gelombang apapun, dan mereka kembali tenang. Wajahnya gemetar, dan darah di tubuhnya berjatuhan dan mendidih. Tetapi tidak peduli seberapa agung dan sombongnya iblis yang dibawa Xiao Yan di dalam hatinya, dia tidak dapat menahan erosi garis lintang es.
Tidak ada yang bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menampilkan teknik peri teratas, dan tidak ada manusia yang bisa menolak kekuatan teknik peri top dengan kekuatannya sendiri. Karena itu bukan sekedar skill bertarung, tapi lebih seperti semacam momok, semacam ice frenzy yang mengandung kehancuran. Semua kulit di bawah leher berubah menjadi abu, hanya tulang dan roh jahat dalam pikiran yang berjuang untuk menopang. Jiwa bergetar, dan bayangan jiwa iblis di belakangnya sangat marah, tetapi dia tidak berdaya menghadapi serangan ini. Aku lebih baik hidup daripada mati. Setelah waktu yang lama, ketika iblis Xiaoyan menyerahkan perjuangannya dan membiarkan kekuatan jiwa es terkikis dan hancur, hati api di tulang tubuhnya juga dibekukan olehnya, dan vitalitasnya hilang. Di tubuh Xiaoyan mulai sedikit. Ketika runtuh, jantung Xiaoyan tiba-tiba berdetak. Dong dong dong, jantung, yang hampir sunyi senyap, meledak dengan detak yang kuat, dan setiap kali berdetak, darah hijau tua akan mengalir di sepanjang tulang putih ke anggota badan dan tulang. Berikan kepikiran, berikan kekedalaman jiwa, ditemani oleh gerakan aneh ini, kekuatan iblis sedang menyapu, tapi kali ini kekuatan itu berkali-kali lipat lebih menakutkan daripada yang saya harap Xiaoyan pernah iblis. Api iblis hijau tua mulai muncul, membakar di atas tulang, dan darah dan daging mulai muncul perlahan. Ketika daging dan darah ini muncul kembali, pupil, kekuatan, Xiaoyan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Peti itu mulai terbakar, dan nyala api hijau gelap seperti matahari terbit yang indah, mekar dengan kejahatan yang tak ada habisnya. Sumber iblis, lemparkan tinju ke langit. Setan Xiaoyan dihidupkan kembali. Di belakangnya ada hantu hijau tua yang sebanding dengan rumah para dewa. Dia perlahan membuka tangannya, seolah-olah memainkan kembali trik sosok kuno tadi. Api jahat hijau tua muncul, membuat Xiaoyan Zaidu mengepalkan tinjunya, mekar dengan kecemerlangan jahat hijau gelap yang tak ada habisnya. Riak energi hijau tua yang menghancurkan langit dan bumi melonjak, seperti gelombang ribuan kaki di dunia bawah laut, mengepak dan bergulir dengan keras, menyatu menjadi kepalan hijau tua, menderu menuju istana terlarang yang dibentuk oleh garis lintang es di langit. Pukulan ini tak terlukiskan, karena diisi dengan kekuatan yang tidak bisa dipahami orang biasa. Apakah itu kekuatan iblis, kekuatan dominasi tertinggi, atau kekuatan para dewa? Riak energi hijau gelap meluap, dan seluruh ruang menyusut sedikit seperti hati, dan segera kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya meledak sepenuhnya. Es dan salju di langit benar-benar runtuh tepat di bawah pukulan hantu iblis. Kekosongan bergetar, dan kekuatan jiwa es di langit dengan cepat mundur dan menyusut, dan bahkan istana es yang tak tertandingi meledak dalam sekejap di bawah pukulan iblis Xiaoyan. Pukulan yang tampaknya sederhana secara langsung memecahkan teknik abadi atribut es teratas ini. Setan Xiaoyan tidak bergerak, ada beberapa kekuatan jahat kuno di mata Siesa, bulan iblis. Yao Yue, yang telah melewati setengah dari kesusahan reinkarnasi, dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat misterius. Kekuatan semacam itu tidak diragukan lagi menghancurkan Xiaoyan dan yang lainnya. Kaca-kaca, garis lintang es hancur total, kekosongan terdistorsi, dan benang es yang tak terhitung jumlahnya dan suhu rendah langsung digantikan oleh api jahat hijau tua. Dunia monster hijau gelap lebih seperti rantai belenggu, dan belenggu dikunci, yang telah lama berubah menjadi patung es dan menjadi banyak pelayan beracun yang memakan nutrisi para dewa dan serangga. Puff, bagus, pada saat ini, Yaoi, di tengah kesengsaraan samsara jauh di atas langit, berhenti menyerap kekuatan ibu serangga yang melahap dewa. Matanya menyapu ke arah iblis Xiaoyan, dan suaranya yang gila menyemburkan darah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Api jahat di langit bahkan lebih lemah daripada api suci. Seluruh dunia menyajikan hijau tua yang sangat busuk. Bumi mulai retak, dan seluruh dunia dipenuhi dengan sentuhan dingin. Saudara Xiaoyan, Suner dan Xiao Yixian menatap Xiaoyan, yang tubuhnya mendidih dengan api jahat di langit, dan khawatir. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya dapat benar-benar memanggilnya iblis, dan kekuatan itu bahkan meledak menjadi palpitasi dari segel reinkarnasi di tubuh mereka. Kekuatan iblis terlalu kuat, terutama pukulan Xiaoyan barusan, kekuatannya tidak kurang dari kategori seni abadi teratas. Seolah dengan satu pukulan, ribuan makhluk hidup akan hancur. Lintang es telah pecah, Yaoi, berguling dan mati. Setan Xiaoyan meraung. Pukulan tadi mengandung beberapa kekuatan yang bahkan dia sendiri tidak bisa mengerti. Dengan pukulan,
garis lintang es benar-benar hancur, dan altar istana Dewa Racun dikembalikan ke penampilan aslinya. Namun, energi iblis yang tersisa dan kekuatan yang ditinggalkan oleh garis lintang es berbenturan, tetapi serangan di sini penuh dengan teka-teki, dengan lubang. Apa hubunganmu dengan penguasa dunia bawah? Yaoi berhenti melintasi bencana reinkarnasi, dan membiarkan kekuatan guntur dan hukuman yang cukup untuk menghancurkan dunia terkikis dan menyerang tubuh lembutnya. Kejutan di matanya perlahan berubah menjadi sentuhan keserakahan. Dia tahu bahwa itu pasti bukan kebetulan bahwa iblis Xiao Yan mampu mengalahkan teknik abadi terbaiknya. Setelah setengah dari bencana reinkarnasi, kekuatan Yaoi sekarang sangat dekat dengan level reinkarnasi kuasi 5 lapis yang sebenarnya. Kekuatan semacam ini cukup untuk menghadapi iblis Xiao Yan. Dan kekuatan yang memenuhi tubuh bayangan berumur pendek barusan. Bahkan jika Dewa Racun yang sebenarnya melihatnya, saya khawatir itu tidak akan terlalu banyak, dan pikiran bengkok perlahan muncul. Kamu kuat, tapi aku tidak kalah. Senyum aneh muncul di sudut mulut Yaoi, dan senyum ini ternyata membuat iblis Xiao Yan merasakan jantung berdebar-debar menggigil. Dalam sekejap, kekuatan atribut es di tubuh Yaoi ditarik, dan lingkaran kabut beracun hijau menyembur keluar dari hidungnya, dengan cepat merusak kulitnya. Setelah istirahat, hampir tidak ada kulit di tubuhnya yang utuh, dan lingkaran cahaya putih muncul dari bawah kulitnya yang kotor, dan kemudian perlahan menghilang. Kekuatan Dewa Racun Xuan He, Xiao Yixian berbicara dengan kaget, karena perkembangannya yang mencengangkan, ibu serangga pemakan dewa berubah menjadi kekuatan murni di bawah invasi kekuatan ini, dan bergabung dengan asal putih bersih Yaoi. Bahkan aura hijau zamrud yang keluar dari tubuh Yao Yue sebenarnya menyebabkan tanda reinkarnasi di antara alisnya meledak dengan bau yang sangat serakah. Kekuatan semacam itu memiliki daya tarik yang fatal pada tanda reinkarnasi di antara alisnya. Tidak, kamu tidak bisa pergi, tidak. Dalam sekejap mata, Xiao Yixian tiba-tiba mengerti sesuatu, dan tiba-tiba menyentuh dahinya dengan kedua tangannya, berusaha menutupi kekuatan segel reinkarnasi. Tapi sayangnya sudah terlambat. Dalam kekuatan yang diubah oleh Yaoi, ada sumber dewa racun yang sangat lemah. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia memiliki hal semacam ini, tetapi hal semacam ini memiliki daya tarik yang fatal bagi segel reinkarnasinya. Susu, samsara, kembalilah. Sumber energi putih murni diam-diam berdiri di langit, dan segera mengirimkan semburan fluktuasi yang menyesakkan. Retak, sebuah suara, kekosongan terdistorsi. Tubuh peri medis kecil itu langsung di luar kendali, dan segel reinkarnasi meledak menjadi lingkaran cahaya yang tak berujung, dan tiba-tiba tersapu ke kelompok cahaya sumber bulan iblis di langit. Tidak baik, dalam sekejap, iblis Xiao Yan dan Suner saling memandang, dan ada kekhawatiran yang tak ada habisnya di mata mereka. Api iblis, kekuatan artefak, dua raungan yang menghancurkan bumi terdengar, disertai dengan lingkaran energi yang menyilaukan, mengaum ke arah asal monster moon. Kekosongan bergetar gelisah, lubang hitam tumpah satu persatu, dan guncangan yang sangat hebat pecah di seluruh dunia. Hahaha, Xiao Yan, kali ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu memilih. Apakah kamu ingin aku mati, atau kamu ingin dia hidup? Memutar tangan, suara menghina tiba-tiba terdengar di kelompok cahaya sumber, dan segera sumber Yaoi menyapu langsung ke tubuh Xiao Yixian, sepenuhnya menempati tubuhnya yang halus. Pada saat ini, di mata Suner, kejutan yang tak terlukiskan muncul. Adapun iblis Xiao Yan, pada saat ini, tinjunya tanpa sadar mengendur, dan tubuhnya sedikit bergetar. Adegan di depannya ini secara tak terduga tidak pernah terdengar. Yaoi, jika dia membuat kesalahan, aku pasti akan menghancurkan tubuhmu menjadi 10.000 keping, dan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Di dada iblis Xiao Yan, raungan kemarahan yang tak ada habisnya memenuhi udara. Aku ingin sumber api suci di dalam dirimu, dan aku ingin benih iblis di dalam dirimu. Aku ingin semua yang ada padamu. Setelah sekejap mata, Xiao Yixian tiba-tiba tampak telah berubah menjadi orang yang berbeda. Matanya acuh tak acuh, nada suaranya jahat, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, seperti penjahat keji. Saudara Xiao Yan, tiba-tiba, kekosongan istana Dewa Racun di kejauhan bergetar, dan 5 buaya yang membawa buaya beracun merangkak ke depan di langit. Melihat ke atas, saya hampir tidak bisa melihat sosok lemah yang berlari kencang, yaitu Palace Master Jingyu, tetapi di belakangnya,
sepertinya ada sesuatu yang lebih menakutkan. Xiao Yan, Suner, terima kasih untuk kali ini, dan serahkan hal berikutnya pada Taisang. Jing Yu menunjukkan senyum ramah, dan kemudian dia melihat peri dokter kecil yang bertingkah aneh di langit. Yaoi, aku tahu ini sebelumnya, mengapa itu terjadi sejak awal? Di kehampaan langit, 5 buaya energi beracun membentuk susunan yang sangat misterius. Tiba-tiba, ada pola cahaya perunggu tua yang menggeliat, pola cahaya bersenandung tanpa henti, turun. Tubuh pengunjung ditutupi dengan kecemerlangan biru, seperti patung batu yang tidak bergerak sejak zaman kuno. Dengan lembut membuka matanya, momentum yang tenang dan menakutkan, seperti runtuhnya semburan gunung, orang tidak dapat melahirkan apapun di semua kesadaran perlawanan. Istana Penatua Agung, leluhur buaya. Ketika melihat tubuh yang tidak jelas di depan matanya, wajah dokter kecil itu pucat, dan sentuhan menakutkan muncul. Istana Penatua tertinggi adalah kediaman orang-orang terkuat di seluruh istana Dewa Racun. Pusat alam iblis telah berulang kali mengundang mereka untuk bergabung dengan mereka, tetapi mereka telah ditolak. Dapat dilihat bahwa orang-orang kuat yang dapat tinggal di dalamnya adalah sama sekali tidak menganggur. Ada sangat sedikit orang di istana tetua tertinggi, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka yang dapat tinggal di dalamnya memiliki persahabatan yang fatal dengan Xuan He, Dewa Racun, atau telah memberikan kontribusi yang brilian ke istana racun. Yang paling penting, kekuatan mereka, yang terendah adalah urutan reinkarnasi 5 kali lipat yang sebenarnya. 5 tahap reinkarnasi, ini bukan reinkarnasi kuasi 5 kali lipat, tetapi reinkarnasi 5 kali lipat yang sebenarnya. Perbedaan satu kata seperti celah yang tidak dapat diatasi. Buaya, sekarang situasi keseluruhan telah diputuskan, bahkan jika kamu meninggalkan bea cukai, kamu tidak dapat mengubah situasi pertempuran. Istana Dewa Racun, itu milikku. Setelah beberapa saat, peri medis kecil menekan rasa takut di hatinya dan mulai mengerahkan kekuatan lain. Tanda reinkarnasi di tengah alisnya mulai berkedip, dan garis pola beracun hijau zamrud muncul, yang sebenarnya menutupi seluruh dunia. Meskipun Yao Yue untuk sementara mengendalikan tubuh halus peri medis kecil, tetapi pemahaman orang ini tentang dewa beracun Xuan He jauh lebih tirani daripada peri medis kecil yang baru saja memiliki segel reinkarnasi. Jadi kontrol segel reinkarnasi dan kekuatan lainnya adalah alami. Jauh lebih akrab daripada yang terakhir. Kata terakhir dari Dewa Racun, kamu bisa menjadi Dewa Racun yang sebenarnya dengan memiliki salah satu dari 2 token Dewa Racun. Gadis ini adalah simbol kemunculan kembali istana Dewa Racunku, dan kehendak Dewa Racun tidak akan hilang begitu saja. Yao Yue, kamu melanggar banyak peraturan di istana Dewa Racunku, dan sekarang kamu masih bertobat dan tidak tahu bagaimana cara bertobat. Apa dosamu? Nenek moyang buaya melangkah keluar 1 langkah, dan paksaan langit dan bumi keluar. Tubuh banyak pelayan beracun yang ditekan oleh segel es bergetar, dan seteguk darah beracun disemprotkan. Mereka lemah, tetapi mereka sadar kembali. Istana Grand Elder, leluhur buaya, di antara kerumunan, ada beberapa orang cerdas yang mengenali lelaki tua di langit itu secara sekilas. Apa yang harus saya salahkan? Segel reinkarnasi Dewa Racun sudah cukup untuk membunuhmu sepenuhnya. Bahkan jika kamu benar-benar pembangkit tenaga listrik tingkat kelima, kamu pasti tidak akan lolos dari nasib buruk kali ini. Hahaha, Wan Racun, sudut mulut Xiao Yixian menjadi sarkastik, dan raungan yang bergema di langit menyapu. Pada saat yang sama, pil racun dan segel reinkarnasi kuno pada alis yang telah hidup di peri medis kecil mulai perlahan melayang di sepanjang tangan, dan kabut beracun yang tebal dan mematikan menyebar lagi, tetapi itu berbeda dari yang sebelumnya. Masa lalu, setelah penyebaran kabut beracun, seluruh kekosongan dipenuhi dengan kelemahan yang hancur. Orang ini jelas ingin menghancurkan ruang ini sepenuhnya. Serangan racun yang kamu latih sangat istimewa, tetapi setelah kesengsaraan berturut-turut dan keabadian teratas, kamu tidak memiliki kekuatan dalam pertempuran. Agak konyol ingin membalikkan keadaan dengan cara seperti itu. Buaya leluhur membungkus telapak tangannya dan mulai menguraikan lampu neon perunggu. Cahaya neon itu seperti cahaya bintang yang redup, tapi itu sedikit menahan diri dan menekan kegelisahan peri medis kecil. Kekuatan dalam tubuh untuk sementara gagal, dan warna mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di mata peri medis kecil. Si kecil, aku akan menyegelmu dengan semua kekuatanku, dan penindasan akan membutuhkan teman kecilmu untuk mengambil tindakan.
Setelah melakukan semua ini, rantai fluoresen aneh tiba-tiba muncul di tubuh leluhur buaya dan peri medis kecil. Rantai itu tampaknya menghalangi kekuatan untuk menyegel kedua tubuh bersama-sama. Xiao Yan, biarkan dia mati. Melihat adegan ini, Jingyu memiliki ekspresi sakit hati yang serius. Setelah waktu yang lama, dia membalikkan punggungnya ke Yaoi, yang menempati tubuh peri dokter kecil di atas langit. Latihan seni racun Yaoi adalah salah satu dari 3 seni racun utama Istana Dewa Racun, Wan Po Yin. Kekuatan beracun semacam ini sangat kuat, dan kekuatan membunuhnya berbeda dari kekuatan beracun biasa. Kultivator menggunakan benih beracun khusus untuk menyerang, dan ditanam ke dalam tubuh musuh ketika dia tidak menyadarinya, membentuk penghalang beracun, untuk mengendalikan pikiran musuh. Namun, meskipun racun semacam ini berbahaya dan ganas, hanya sedikit orang yang dapat mengatasinya, dan hanya memiliki kekuatan untuk bertarung. Inilah sebabnya Yaoi tidak dapat membunuh Xiao Yan sebelum melakukan seni abadi teratas, karena banyak antek yang mengendalikan Istana Dewa Racun telah habis. Dia memiliki hampir semua kekuatannya. Benar saja, ini pil racun Halloween. Tunggu, kan? Kekuatan mengalir keluar, dan kekuatan racun yang mengerikan mulai menyebar. Tetapi sepertinya ada sesuatu yang perlahan meluap di tubuh Xiao Yixian. Gol, kuali Dewa Racun. Pada saat ini, sebuah pil beracun tiba-tiba muncul dari tubuh halus dokter kecil itu, dan pil beracun itu tertinggal di tengah kabut beracun hijau yang tak terhitung jumlahnya. Gulu, 2 tanda Dewa Racun, dan segel reinkarnasi Dewa Racun. Dewa Racun ada di atas, satu demi satu, menikmati suara hormat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka meraung ke sosok-sosok indah di langit. Pria itu perlahan-lahan berdiri di sekitar kuali beracun dan pil beracun seperti rumah dewa, mengalir. Bulan setan sudah berakhir. Tubuh iblis Xiao Yan dipenuhi dengan kecemerlangan iblis, dan gunungan jiwa iblis yang tak berujung datang satu demi satu. Darah dan daging, iblis dan api suci, jiwa dan garis keturunan, dan berkah dari beberapa kekuatan membuat iblis Xiao Yan terlihat sangat jahat. Tapi itu tidak masalah lagi, semuanya sudah berakhir. Bajingan kecil, itu semua karenamu, beri aku kematian. Yaoi langsung dikeluarkan oleh kekuatan suci tertinggi dari 2 token Dewa Racun, dan jejak terakhir dari kelompok cahaya sumber tiba-tiba menjadi gelisah, dan kemudian perampokan setengah reinkarnasi yang telah terjebak di atas langit, seolah-olah tentara yang telah menerima instruksi, dengan cepat menghadapi iblis di bawah. Xiao Yan meraung pergi. Dalam kesengsaraan reinkarnasi, seluruh tubuh dipenuhi dengan serangkaian kecemerlangan guntur yang tidak jelas dan rumit, dan seluruh alam Dewa Racun runtuh tepat setelah jatuh. Anda, Suner menyaksikan reinkarnasi 5 lapis meraung di tengah jalan yang tersisa, dan ada niat membunuh yang menyeramkan di matanya. Kekuatan semacam itu tidak diragukan lagi dapat membunuh Xiao Yan sepenuhnya. Dalam sekejap, pikiran Suner yang baru saja tenang melonjak lagi. Gelang senjata suci dicabut, dan kekuatan segel reinkarnasi benar-benar diledakkan, menembak ke arah langit. Gadis, jangan khawatir, suara merdu terdengar, dan tubuh leluhur buaya tua itu tiba-tiba membengkak, dan segera berubah menjadi raksasa yang mengangkat langit, mengom pada reinkarnasi setengah 5 lapis. Sumber iblis, kecemerlangan tanpa akhir. Merasakan kekuatan penghancur begitu dekat, iblis Xiao Yan tiba-tiba tertawa. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mulai bergejolak, dan gelombang kegembiraan dan ketakutan yang menakutkan menyapu. Kuali Dewa Racun, pil racun Halloween, dengan kekuatanku, ambil. Di sisi lain, di belakang Little Doctor Immortal, bayangan hitam kecil muncul, mendorong tubuh Doctor Immortal kecil, kekuatan kuno yang melintasi sungai waktu yang panjang, mengom ke sumber Yaoi. Kupas, suara itu terdengar, dan beberapa kekuatan murni di Yao Yuan tiba-tiba ditarik oleh beberapa kekuatan misterius, dan berkumpul menuju tubuh iblis Xiao Yan. Tidak, asal-usul Yaoi dipenjara dan ditekan, tetapi dengan erosi kekuatan ini, kekuatannya perlahan menurun dari tingkat reinkarnasi kelima, dan bahkan kekuatan murni diserap dari ibu serangga pemakan dewa, saat ini di bawah erosi kekuatan serakah ini, itu berlalu dengan cepat. Orang ini ingin hancur dan melahap kekuatan di tubuhnya. Raungan yang menusuk bergema di langit, tetapi semua ini acuh tak acuh. Yaoi kalah dari kekuatan iblis yang tidak pernah berakhir dari iblis Xiao Yan dan Dewa Racun baru. Golem, orang gila ini,
Leluhur buaya memandang ke langit seperti Ratu Dokter Abadi yang sedingin es yang tegas dalam membunuh, dan warna berapi-api tiba-tiba muncul dari sudut mulutnya yang kering. Dewa Racun memiliki warisan ini, mengapa Istana Dewa Racun tidak makmur? Setelah waktu yang lama, alam Dewa Racun pasti akan mendapatkan dominasi tertinggi dari seluruh alam iblis, ledakan. Dipicu oleh bulan iblis, kekuatan penahan tertinggi yang tersisa di awan guntur dari kesusahan reinkarnasi lapisan kelima, sebelum sempat membunuh iblis Xiao Yan, diselesaikan oleh leluhur buaya dan Xiao Yi Xian, dipulihkan di atas langit. Apa ini, kekuatan yang begitu murni dan kuat? Setelah krisis teratasi, Xiao Yan menarik semua kekuatan iblis, tetapi tubuhnya sangat lemah, pusing berat melanda, dan bahkan tubuhnya samar-samar berdiri goyah, melihat lingkaran cahaya energi putih yang mendekat, bergumam. Kekuatan ini tampaknya dicabut dari tubuh Yaoi oleh peri medis kecil. Mereka tidak memiliki kekuatan mematikan yang substansial. Sebaliknya, mereka seperti semacam kekuatan penyembuhan, yang terus-menerus melembabkan dan memperbaiki kulit dan tubuhnya yang penuh lubang. Ini adalah beberapa sumber yang dikumpulkan oleh Yaoi, dan mereka tidak bisa lagi dikembalikan kepada mereka. Jadi mari kita berikan kepada Anda. Setelah sekejap mata, peri giok dokter kecil itu menggerakkan tangannya, mendesak 2 token Dewa Racun tanpa ekspresi, merampas kekuatan sumber bulan iblis. Xiao Yan sekarang bekerja tanpa lelah untuk membantu dirinya sendiri, dan apa yang dia katakan adalah mencari beberapa manfaat untuk Xiao Yan. Istana Dewa Racun memang memiliki keberadaan seni abadi teratas, tetapi bahkan dengan prestise abadi medis kecil hari ini, pasti tidak praktis untuk memberikannya kepada Xiao Yan, jadi ada pemandangan seperti itu. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Kelompok cahaya sumber Yaoi perlahan berubah menjadi hantu energi, dan murid-muridnya dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Dia telah memikirkannya selama bertahun-tahun, dia ingin menembus lapisan kelima yang sebenarnya dan menjadi keberadaan Seon, dan akhirnya membuat gaun pengantin untuk orang lain. Yang mulia Dewa Racun, dengan berlalunya waktu, seluruh Istana Dewa Racun kembali ke penampilan aslinya, dan anggota inti dibawa buru-buru terbang menuju posisi dokter kecil abadi, dengan tatapan hormat yang sangat jelas di mata mereka. Mereka secara alami tahu apa yang dilakukan Xiao Yi Xian, tetapi setelah beberapa saat, mereka tidak membuka mulut untuk menghentikan mereka. Segel reinkarnasi Dewa Racun, 2 tanda Dewa Racun, bahkan jika Dewa Medis kecil sekarang lemah, tetapi di seluruh Istana Dewa Racun, saya khawatir tidak ada yang bisa bergerak sedikit pun kecuali pembangkit tenaga listrik dari Yang Maha Kuasa, Istana Penatua. Leluhur buaya, Jingyu, masukkan Yaoi ke sel racun dan tunggu pertanggungjawaban. Pada saat yang sama, integrasikan semua kekuatan seluruh Istana Dewa Racun, dan bunuh semua roh jahat yang tidak dikenal. Aku akan mengumumkan aturan baru dalam 10 hari. Peri medis kecil itu membuat suara kecil, berdiri di kehampaan, dan suara yang tampaknya lemah itu dipenuhi dengan paksaan mengerikan dari atasan. Dewa Racun itu bijaksana, suara dukungan dari banyak orang terdengar, dan tiba-tiba, di Istana Dewa Racun, banyak pembangkit tenaga listrik sedang kesurupan, dan perasaan darah mendidih memenuhi udara. Dewa Racun sekarang, dan kemuliaan Istana Dewa Racun akan segera kembali. Pada saat itu, siapa yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang Istana Dewa Racun? Saudara Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Suner buru-buru menyapu ke langit dan datang ke sisi Xiao Yan, melihat energi lemah di tubuh yang terakhir. Matanya berkerut. Tidak apa-apa, hanya kekuatan ini. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan hampir kekurangan kekuatan, dan dia bersandar di bahu Suner yang harum. Untuk iblis, Xiao Yan selalu merasa bahwa ada beberapa kekuatan yang sangat rumit, dan kekuatan semacam itu hanya bisa dieksplorasi sedikit. Namun, melihat lingkaran energi di depannya, Xiao Yan mengangguk ke peri medis kecil dengan sangat lega. Kekuatan ini bukan asal dari Yaoi tingkat kelima. Bagaimanapun, apa yang Xiao Yan kembangkan bukanlah seni beracun, dan dia pasti tidak akan bisa menyerap kekuatan itu, tetapi kekuatan murni yang mengandalkan transformasi ibu serangga. Aku khawatir gadis ini juga tuan yang sombong. Krokodil Zhu dan Jingyu saling memandang dan menekan Yaoi dengan lambaian tangan. Melihat peri dokter kecil yang pucat, dia tertawa kecil. Alasan mengapa gadis ini ingin menghilangkan Yaoi dari asalnya adalah di satu sisi untuk menghukum dan membangun keagungan, di sisi lain, itu secara alami digunakan untuk membantu Xiao Yan,
meskipun ada banyak emosi pribadi di dalamnya, tetapi banyak orang tingkat tinggi tidak mudah untuk menolak. Lagi pula, dengan prestise Istana Dewa Racun mereka tidak bisa membiarkan pahlawan seperti Xiao Yan berkontribusi dengan sia-sia. Ledakan, dalam sekejap mata, dengungan teredam terdengar di langit yang tenang. Guntur yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan menyatu menjadi kesalahan guntur yang indah. Kesalahan itu dipenuhi dengan gelombang menakutkan yang membuat orang merasa pusing, dan perlahan menyebar. Kesengsaraan reinkarnasi, beberapa pembangkit tenaga listrik dengan penglihatan yang luar biasa mengangkat kepala mereka, dan sentuhan menakjubkan menekan semua kekuatan di tubuh mereka. Ho, Xiao Yan dengan paksa bersorak, melihat dengan mata berapi-api. Dia sebenarnya mencoba untuk meninggalkan sisi Suner dan secara mandiri menyambut bencana reinkarnasi yang menjadi miliknya ini. Saudara Xiao Yan, Suner tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan menatap Xiao Yan yang bergerak perlahan, dengan ekspresi kebencian. Uhuk, Xiao Yan mengetahui bahwa rencananya telah diketahui, dan segera terbatuk. Aku suka menjadi kuat. Suner berjalan dengan anggun seperti teratai hijau, dan kekuatan api suci yang agung menyapu. Tanpa diduga, ada kekuatan untuk menghadapi ruang kesusahan reinkarnasi ini. Bukankah dia selalu seperti ini? Kabut beracun dari tubuh dokter kecil itu bergoyang, dan kekuatan mengerikan yang cukup tebal untuk merusak semua hal menyebar, dan keduanya bersama-sama menyambut reinkarnasi. Hei, Xiao Yan dengan enggan mundur selangkah, tapi wajahnya memerah. Jelas, demonisasi menghentikan mereka di depan mereka sebelumnya, dan keduanya khawatir. Tapi untungnya endingnya bagus, dan dengan temperamen Xiao Yan, dia secara alami tidak akan membicarakannya dengan santai. Puff, kekuatan kesengsaraan reinkarnasi ganda luar biasa, tetapi dengan upaya bersama dari dua reinkarnasi, kurungan dan paksaan yang menakutkan perlahan menghilang, dan akhirnya berubah menjadi badai petir yang dengan ringan menyapu tubuh Xiao Yan. Kelelahan Xiao Yan kekuatan reinkarnasi telah mulai pulih dan berkumpul, dan kekuatannya juga meningkat. Reinkarnasi ganda setengah langkah, tahap reinkarnasi semu ganda. Reinkarnasi ganda, meskipun kekuatan sumber yang dikumpulkan oleh Yaoi murni, Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan membuat dirinya menembus dua level yang lebih rendah satu demi satu. Sisa waktu, mari kita istirahat di sini. Setelah menyelesaikan masalah, Xiao Yixian menoleh dan berkata dengan lembut. Ya, Xiao Yan mengangguk, dan pemilihan Dewa Racun sekarang benar-benar berakhir. Xiao Yan percaya bahwa dengan gengsi Xiao Yixian, itu akan segera menyebar ke seluruh dunia iblis. Banyak tokoh di altar tersebar, dan masing-masing pergi untuk menangani urusan besar dan kecil Istana Dewa Racun. Induk serangga pemakan dewa yang Yao Yue curi hanya makan seperempat dari yang kuat, jadi Istana Dewa Racun masih sebesar itu. Kekuatan dominan. Adapun kata-kata Xiao Yan, karena kekuatan demonisasi terlalu banyak dikonsumsi, meskipun tidak ada serangan balasan dari kubus iblis kali ini, dia masih menemukan ruang rahasia dan diam-diam menutup dirinya. Kekuatan tingkat reinkarnasi ganda hari ini secara alami perlu dipelajari dan dikendalikan dengan hati-hati, dan di tingkat reinkarnasi, ketika kekuatan meningkat, kesenjangan dan pertempuran tingkat yang lebih tinggi akan menjadi semakin sulit. Tetapi satu hal yang pasti, bahkan Xiao Yan sendiri tidak tahu batas sebenarnya. Mungkin dalam kondisi normal, dia hanya bisa berurusan dengan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi lapis kedua dan ketiga biasa. Tetapi Xiao Yan setelah demonisasi, meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan penatua tertinggi Istana Dewa Racun, tetapi hampir sama. Apakah itu kekuatan reinkarnasi, api suci, atau kekuatan iblis? Setelah pertempuran sengit ini, pemahaman Xiao Yan tampaknya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.